灵体虚弱，处处受其掣肘。冰棒，武魂分身，语音效。相似的事实，人们已经看出来了。我和二号天宗竟然处下大祸。 Di episode sebelumnya baku hantam antara dua sekte terkuat akhirnya pecah. 7 monster Shrek melawan anggota sekte tubuh. Long Hao Tian yang merupakan master jiwa 7 cincin sangat sulit untuk dikalahkan. Namun pada detik-detik terakhir, Huo Yuhao dan Wang Donger menggunakan fusi roh pertama mereka. Sebuah mata raksasa terbentuk di langit yang menembakkan cahaya emas ke arah Long Hao Tian. Setelah Long Hao Tian terkena jalan emas, ia akhirnya membeku dan tidak dapat bergerak. Huo Yuhao serta Wang Donger tidak berhenti menyerang. Mereka sekali lagi menggunakan fusi roh kedua mereka, sebuah palu kaisar surgawi melayang di udara yang dengan ganas menerkam ke arah Long Hao Tian. Namun sebelum palu itu menghantam Long Hao Tian, Huo Yuhao akhirnya menunjukkan belas kasihan dan tidak melanjutkan serangannya. Melihat belas kasih yang ditunjukkan Yuhao, Long Hao Tian serta Wei Na segera berterima kasih kepada Yuhao dan memutuskan menyerah pada pertarungan ini. Kompetisi babak perempat final akhirnya selesai. 4 tim yang berhasil maju ke babak semifinal diantaranya adalah Akademi Shrek, Sekte Naga Langit, Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus yang terdiri dari Master Jiwa Jahat. Lanjut cerita setelah babak perempat final berakhir, Sekte Tang akhirnya kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah beristirahat selama hampir 4 jam, Bei Bei dan Huo Yuhao bergegas ke lantai paling atas, tepatnya di kamar milik Sekte Snow Demon untuk bertemu dengan Wei Na dan Su Jiujiu. Su Jiujiu bertukar pandang dengan Wei Na dan berkata bahwa mereka akan menunggu turnamen selesai sebelum mereka pulang. Su Jiujiu mengatakan bahwa menurut analisanya, Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana jahat yang akan mereka jalankan setelah turnamen berakhir. Namun Su Jiujiu tidak tahu apa rencana mereka, tetapi karena Kekaisaran Matahari Bulan bekerja sama dengan Sekte Roh Kudus, Su Jiujiu menyimpulkan bahwa itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi semua orang. Oleh karena itu Su Jiujiu menyarankan agar mereka bekerja sama menghadapi Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana juga saat ini mereka berada di wilayah musuh. Akan sangat sulit bagi mereka melawan Kekaisaran Sun Moon jika tidak saling bergandengan tangan. Wei Na mengangguk dan mengatakan bahwa ia setuju dengan Jiujiu, namun Bei Bei secara tegas menolak bergabung dengan mereka yang membuat Su Jiujiu ataupun Wei Na sontak terkejut dengan pernyataan Bei Bei. Pada saat berikutnya, Bei Bei dan Huo Yuhao akhirnya bergegas pergi meninggalkan mereka berdua dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Singkat cerita, keesokan harinya, Putri Su Jiujiu serta Wei Na bergegas menemui anggota Sekte Tang, karena sebelumnya Bei Bei menolak aliansi mereka. Di sini Su Jiujiu serta Wei Na berusaha membujuk Bei Bei agar Sekte Tang ikut bergabung membentuk aliansi. Su Jiujiu berusaha meyakinkan Bei Bei dengan mengatakan kalau ia memiliki 3 gelar Douluo serta 40 detektif yang tersebar di Radiant City. Su Jiujiu lanjut menjelaskan bahwa saat itu setelah tahap round robin selesai, Nenek Yimen yang merupakan Douluo level 93 menghilang tanpa jejak ketika akan kembali ke Kaisaran Star Luo. Su Jiujiu mencoba menyelidiki masalah ini dan menemukan beberapa petunjuk. Su Jiujiu mengatakan kalau setelah tahap round robin selesai, Kekaisaran Sun Moon membuat jebakan di sekitar Radiant City yang mencegah seseorang keluar dari kota Radiant City. Huo Yuhao dibuat terkejut setelah mendengar perkataan Su Jiujiu. Dia tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon akan melakukan sesuatu. Akan tetapi dia tidak berharap mereka akan melakukan hal seperti ini. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon berencana untuk membunuh mereka semua setelah turnamen berakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kekaisaran Sun Moon bersiap melancarkan perang melawan 3 kekaisaran lainnya di benua Douluo. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan terima kasih kepada Putri Su Jiujiu yang telah menyampaikan berita yang sangat penting. Setelah itu Yuhao bertanya kepada Jiujiu apa rencana yang akan mereka lakukan. Su Jiujiu mengatakan jika mereka ingin keluar dari kota Radiant City, maka seluruh tim yang tersisa harus bergabung bersama. Selama Sekte Tang, Akademi Shrek, Sekte Tubuh serta Akademi Kekaisaran Star Luo bergandengan tangan, mereka akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar untuk melarikan diri. Singkat cerita, Zhang Lexuan bersama Wang Qiwer datang menemui Huo Yuhao. Zhang Lexuan sedikit tertegun ketika dia melihat Putri Wei Na dan Jiujiu yang berada di sisi Sekte Tang. Singkatnya mereka semua akhirnya melakukan beberapa diskusi.
Huo Yuhao mengeluarkan peta kota Radiant City untuk merencanakan rute pelarian mereka. Pada saat berikutnya, Yuhao bertanya siapa yang dikirim akademi untuk membantu mereka. Wang Qiwer menjawab kalau Penatua Xuan secara pribadi datang untuk membantu mereka. Selain itu ada 5 Douluo dari Paviliun Dewa Laut yang ikut bersamanya. Setelah beberapa saat berdiskusi, Putri Su Jiujiu serta Wei Na bergegas pergi meninggalkan Yuhao dan yang lainnya. Ketika mereka pergi, Zhang Lexuan mengatakan bahwa kedua tuan putri itu terlalu bermimpi jika mereka ingin Akademi Shrek bergabung dengan mereka. Dijelaskan bahwa tujuan sebenarnya Su Jiujiu serta Wei Na adalah membunuh Su Tianran. Menurut mereka, jika Su Tianran mati, perang besar antar kekaisaran tidak akan terjadi. Namun menurut Zhang Lexuan, membunuh Su Tianran terlalu beresiko. Bagaimanapun juga hampir seluruh siswa berbakat yang dimiliki Akademi Shrek ada di sini dan keselamatan siswa lebih utama dari segalanya. Oleh karena itu Zhang Lexuan tidak ingin mengambil resiko dan menolak bergabung dengan mereka. Sebelum Zhang Lexuan dan Wang Qiwer pergi, Wang Qiwer memandang Huo Yuhao dan berkata kalau ia akan menunggu Yuhao di final. Apapun yang terjadi, Wang Qiwer berharap bisa bertarung dengan Yuhao ketika mereka bertemu di final. Keesokan harinya, babak semifinal akhirnya dimulai. Dijelaskan bahwa pertandingan pertama akan dimulai di pagi hari, sementara pertandingan kedua akan diadakan di sore harinya. Tim yang akan tampil pertama kali adalah Sekte Naga Langit melawan Akademi Shrek. Orang-orang mulai membicarakan jiwa bela diri siapa yang lebih kuat antara Naga Emas Wang Qiwer dan Naga-Naga Tirani Petir Biru Yu Tianlong, mengingat keduanya memiliki jiwa bela diri tipe naga yang sangat mendominasi. Sementara itu di podium utama, Su Tianran mengungkapkan senyum licik di wajahnya ketika ia bertanya siapa yang akan menang di putaran ini. Juzi sontak kaget melihat Su Tianran tersenyum aneh. Beberapa saat kemudian Juzi menjawab kalau pemimpin tim akan sangat penting dalam menentukan pemenang. Juzi mengatakan baik Wang Qiwer ataupun Yu Tianlong adalah master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini. Wang Qiwer adalah tulang punggung tim Shrek. Jika dia kalah, kekuatan bertarung Shrek akan turun drastis. Sama halnya dengan Sekte Naga Langit, kemampuan Yu Tianlong lebih baik daripada anggota tim lainnya. Dia juga merupakan pemimpin Sekte Naga Langit dan memegang status penting di timnya. Sementara itu di ruang tunggu, Yu Tianlong berjalan menuju tim Shrek berada. Melihat kedatangan Yu Tianlong, Dai Huabin tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Yu Tianlong. Wang Qiwer segera memerintahkan Dai Huabin agar tetap tenang, sementara itu Yu Tianlong menatap Wang Qiwer sembari mengajukan taruhan kepada Wang Qiwer. Yu Tianlong mengatakan kalau ia akan menjadi yang pertama bersaing di babak eliminasi individu. Yu Tianlong berharap agar ia dapat bertarung dengan Wang Qiwer. Jika Yu Tianlong kalah, Yu Tianlong berjanji akan bergabung dengan Akademi Shrek, namun jika Wang Qiwer kalah, Wang Qiwer harus bergabung dengan Sekte Naga Langit. Sebelum Wang Qiwer berbicara, Zhang Lexuan berdiri dan mengatakan agar Yu Tianlong tidak mencoba mengambil keuntungan dari Akademi Shrek. Menurut Zhang Lexuan, taruhan yang diajukan Yu Tianlong tidak adil. Bagaimanapun juga, Akademi tidak dapat dibandingkan dengan Sekte. Zhang Lexuan mengganti taruhannya dengan mengatakan jika Wang Qiwer kalah, dia akan bergabung dengan Sekte Naga Langit setelah dia lulus. Namun jika Yu Tianlong yang kalah, Yu Tianlong akan menjadi pelayan Wang Qiwer selama 3 tahun. Wang Qiwer tiba-tiba berdiri dan mengatakan kalau Yu Tianlong tidak perlu menjadi pelayannya. Sebagai gantinya, Sekte Naga Langit harus mengakui kekalahannya jika Yu Tianlong kalah. Yu Tianlong berpikir sejenak, pada saat berikutnya ia mengangguk sebagai tanda persetujuan. Semifinal babak pertama akhirnya dimulai. Wang Qiwer serta Yu Tianlong segera memasuki arena kompetisi. Setelah wasit memulai baku hantam, niat membunuh tiba-tiba melonjak dari tubuh Wang Qiwer. Sisik naga emas perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya sementara fluktuasi energi yang sangat menakutkan seketika membuat Yu Tianlong bergetar ketakutan. Meskipun naga tirani petir biru merupakan salah satu jiwa bela diri peringkat teratas, namun di hadapan Wang Qiwer itu tidak berarti apapun. Yu Tianlong merasa seolah-olah jiwa bela dirinya sedang ditekan. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan merilis jiwa bela dirinya. Terlihat 6 cincin jiwa seketika bersinar di sekitar tubuhnya memperlihatkan 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam. Wang Qiwer meraung dan 6 cincin jiwanya dengan cepat bangkit dari kakinya. Wang Donger serta Yu Hao yang melihat penampilan Wang Qiwer tidak bisa tidak memujinya. Wang Donger mengatakan kalau hari ini Wang Qiwer tampak sedikit berbeda, niat bertarungnya sangat kuat serta menampilkan kekuatan yang sangat mendominasi. Yu Tianlong menerjang maju dan sebuah bola petir ungu kebiruan terbentuk di tangannya sebelum pada akhirnya dilemparkan ke arah Wang Qiwer. Bei Bei sontak terkejut ketika dia melihat keahlian Yu Tianlong dalam mengontrol petir. Bei Bei mengatakan kalau petir adalah elemen yang paling kejam dan tidak stabil.
oleh karena itu mengontrol petir akan jauh lebih sulit daripada mengendalikan elemen lainnya. Yu Tianlong melambaikan tangan kanannya dan bola petir hitam langsung berubah menjadi seberkas cahaya ilusi yang melesat ke arah Wang Qiwer. Dihadapkan dengan serangan ganas dari Yu Tianlong, Wang Qiwer dengan santainya menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan Yu Tianlong. Sebuah ledakan luar biasa bergema di seluruh arena ketika kedua serangan saling bertabrakan. Namun serangan Yu Tianlong tidak sesederhana kelihatannya. Ketika bola petir pecah, itu berubah menjadi sambaran petir hitam besar yang melanda tubuh Wang Qiwer. Wang Qiwer dengan cepat mengangkat tombak naga emasnya dan sebuah ledakan besar terjadi. Pada saat berikutnya Wang Qiwer dengan ganas menerjang ke arah Yu Tianlong. Yu Tianlong segera merilis teknik jiwa keduanya. Lengannya membesar membentuk cakar naga yang bertabrakan dengan tinju Wang Qiwer. Raungan naga bergema di seluruh arena ketika kedua serangan bertabrakan. Tombak emas Wang Qiwer berubah menjadi kepala naga emas yang siap menerkam Yu Tianlong. Yu Tianlong yang melihat ini dengan cepat merilis teknik jiwa keempatnya. Sebuah tinju naga terbentuk dan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Wang Qiwer. Setelah bentrokan beberapa kali, keduanya dipaksa mundur beberapa langkah. Seluruh tubuh Yu Tianlong bergetar akibat bentrokan sebelumnya. Cincin jiwa kelima Yu Tianlong akhirnya dirilis. Seluruh tubuhnya mulai membesar ditutupi sisik naga biru. Auranya melonjak hebat membuat beberapa orang dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat aura Yu Tianlong yang terus melonjak, Wang Qiwer lantas merilis teknik jiwa keempatnya. Sebuah fluktuasi cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Baik Wang Qiwer ataupun Yu Tianlong dengan cepat melesat ke depan dan adu jotos pun terjadi. Duel antara keduanya membuat seluruh penonton bersorak gembira. Mereka tidak mengira kedua naga ini akan bertarung sipik ini. Ketika ledakan besar sekali lagi bergema, naga emas sekali lagi berhasil mengalahkan naga tirani petir biru. Meskipun Yu Tianlong sudah mencoba yang terbaik, dia masih belum dapat mengalahkan naga emas Wang Qiwer. Wang Qiwer meraih cakar Yu Tianlong sementara lututnya dihantamkan ke wajah Yu Tianlong. Yu Tianlong menjerit kesakitan, wajahnya penuh dengan darah serta tubuhnya terhempas ke tanah. Zheng Zan dengan cepat memeriksa kondisi Yu Tianlong. Setelah menyadari bahwa Yu Tianlong sudah tidak dapat melanjutkan pertarungan, Zheng Zan segera mengumumkan kemenangan Wang Qiwer. Seperti kesepakatan sebelumnya, jika Yu Tianlong kalah, maka tim Sekte Naga Langit akan secara otomatis mengakui kekalahannya. Dengan demikian Akademi Shrek dinyatakan lolos ke babak final. Sorakan muncul di seluruh panggung kompetisi. Para penonton jelas sangat bersemangat setelah menyaksikan duel epik antara naga emas dan naga tirani petir biru. Meskipun pertarungan antara Akademi Shrek dan Sekte Naga Langit sangat singkat, namun para penonton jelas merasakan kepuasan di hati mereka setelah menyaksikan penampilan luar biasa Wang Qiwer. Ketika Wang Qiwer hendak meninggalkan panggung kompetisi, Yu Tianlong berdiri dan menghentikan langkah Wang Qiwer. Raut wajah Yu Tianlong sedikit rumit ketika dia mengatakan bahwa ia akan memenuhi ketentuan taruhan. Yu Tianlong mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menjadi pelayan Wang Qiwer selama 3 tahun. Wang Qiwer mengerutkan alisnya dan dengan dingin mengatakan kalau Yu Tianlong tidak perlu menjadi pelayannya. Selama Sekte Naga Langit mengakui kekalahan, itu sudah memenuhi ketentuan taruhan mereka. Namun di sini Yu Tianlong bersikeras akan menjadi pelayan Wang Qiwer. Yu Tianlong mengatakan bahwa saat turnamen berakhir, ia akan datang ke Wang Qiwer dan melindunginya selama 3 tahun. Singkat cerita di sore harinya, babak semifinal kedua akhirnya dimulai. Dijelaskan bahwa Sekte Tang mengirim BB sebagai perwakilan pertama mereka di pertarungan individu. Sementara di sisi Sekte Roh Kudus alias Master Jiwa Jahat, peserta pertama yang mereka kirim adalah sosok manusia misterius bernama Jili. Singkatnya baku hantam akhirnya dimulai. BB dengan cepat merilis jiwa bela dirinya. Raungan naga disertai sambaran petir menggetarkan arena sementara seluruh tubuh BB diselimuti sisik naga biru. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam mulai bangkit dari kakinya, ketika dia meraung dan tubuhnya dengan cepat melesat ke arah lawannya. Menghadapi serangan BB, cincin jiwa pertama dan ketiga Jili mulai bersinar. Tubuhnya seketika berubah menjadi monster aneh yang dengan cepat memblokir serangan BB. Pada saat berikutnya, Jili melepaskan serangannya ke arah BB. Gelombang energi yang haus akan darah dengan cepat melesat ke arah BB. BB dengan cepat mengeluarkan bariernya dan memblokir serangan Jili.